Baru-baru ini, artis sekaligus penyanyi asal Indonesia, Bunga Citra Lestari atau BCL, sedang melaksanakan ibadah umroh bersama keluarganya. Dan terdapat satu postingan foto di Instagram, di mana dia dan keluarganya sedang berada di kawasan Al-Ula. Dan banyak sekali netizen berkomentar, seperti ini komentarnya. Seperti ini guys, komentar dari beberapa netizen. Ngapain ke Al-Ula anjir? Banyak sekali komentar negatif dari netizen dan menyayangkan kenapa si BCL itu berfoto di kawasan Al-Ula dan kenapa Rasulullah melarang kita untuk berada di kawasan tersebut. Simak penjelasannya. Dilansir dari The Islamic Information, tempat misterius kuno yang juga disebut Hegra atau Al-Hijr dipenuhi dengan gunung-gunung besar dan ukiran konstruksi yang luar biasa indah yang tidak tersentuh selama berabad-abad. Sekarang UNESCO mengakuinya sebagai salah satu situs warisan tertuanya. Menurut para arkeolog, konstruksi di gunung seperti yang terlihat di tempat tersebut bukanlah pekerjaan orang biasa, karena untuk saat ini saja perlu menggunakan mesin yang kuat untuk melakukannya. Al-Ula juga dikenal sebagai Madain Saleh atau Rumah Samud. Dalam Islam, tempat ini juga dikenal sebagai Madain Saleh, yaitu rumah bagi kaum Samud atau bangsa Samud atau kaum Nabi Saleh alaihi salam yang dikenal karena kekuatan dan keterampilan ajaibnya dalam membuat ukiran gunung dan konstruksi yang masih bisa kita lihat saat ini. Konon daerah ini dulunya sangat subur dan hijau yang memiliki padi-padian dan hasil panen yang cukup setiap tahunnya. Namun, kekayaan alam yang melimpah ini membuat orang kaya di kalangan kaum Samud menjadi sombong dan kejam, serta suka menyiksa dan membunuh orang miskin. Nabi Saleh alaihi salam kemudian diutus untuk membimbing mereka oleh Allah sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Namun, alih-alih menerima Nabi Soleh, mereka menantang Nabi Soleh untuk melakukan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Mereka menantangnya untuk mengeluarkan seekor unta dari bebatuan di dekatnya. Nabi Soleh berkata dan berdoa, dan keajaiban terjadi dengan izin Allah. Seekor unta betina muncul di antara mereka, serta melahirkan seekor anak sapi. Nabi Soleh kemudian memerintahkan orang-orang Thamud untuk menghormatinya. Beberapa dari mereka percaya pada kenabian Nabi Soleh, sementara yang lain tetap menolaknya, meskipun dua dari mereka membunuh unta yang tidak bersalah itu. Sebagai hukuman untuk ini, Allah mengirimkan gempa bumi di tengah malam yang membuat mereka semua mati dan tidak ada yang bangun lagi. Dalam surat Al-A'raf ayat 78 Allah berfirman, yang artinya, "Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Setelah bencana itu, yang tersisa hanyalah bangunan besar dan monumen yang mereka pahat dari gunung dan bebatuan, seperti yang masih bisa kita lihat saat ini." Nabi Muhammad menghindari Al-Ula atau Madain Saleh. Kenapa ya? Ketika Nabi Muhammad melewati tempat ini saat pergi untuk pertempuran Tabuk, dia secara khusus menunjuk tempat ini, yaitu Al-Ula atau Madain Saleh, kepada para sahabatnya sebagai seorang ibrat. Dia memerintahkan mereka untuk minum air hanya dari satu sumur yang digunakan oleh unta Hazrat Soleh,
dan melarang mereka makan dan minum apapun dari tempat ini, serta melewatinya dengan agak cepat. Gempa besar yang terjadi ribuan tahun lalu juga telah menipiskan lapisan pelindung bawah tanah atau ozon. Saat ini, para ilmuwan telah menemukan lubang besar di lapisan ozon atmosfer tepat di atas area yang hancur ini. Hal ini menempatkan wilayah tersebut pada risiko kerusakan akibat gempa bumi, kerusakan akibat sinar ultraviolet, berbagai penyakit kulit, kanker, dan badai alam. Para peneliti setuju bahwa tidak aman bagi manusia untuk tinggal lama di sana. Hal ini sesuai dengan larangan yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad tentang tempat ini. Tempat yang merupakan tanda ibrat ini tidak boleh digunakan sebagai tempat kesenangan dan hiburan. Tempat ini seharusnya mengingatkan kita akan pencipta kita, keagungannya dan kuasanya. Namun sebaliknya, tempat ini mulai dirayakan dan dinikmati sebagai seni arsitektur.